baru selesai melakukan rapat internal membahas secara detail terkait dengan urusan biodiesel ya Bu ya. Kita sudah memutuskan dari Kementerian SDM tentang peningkatan daripada B35 ke B40 dan hari ini kita umumkan bahwa berlaku per 1 Januari 2025 di mana B35 itu menghasilkan kurang lebih sekitar 12.998 juta kiloliter dan ini meningkat menjadi 15,6 juta kiloliter dan Capman-nya sudah kami tanda tangan termasuk alokasi ke masing-masing perusahaan yang membuat FAME dan juga adalah perusahaan yang menjahit. Ada beberapa yang harus kita lakukan, nanti teknisnya nanti dari Ibu Enia sebagai Dirjen EBTKE. Kami sekarang lagi menyusun agar kadar airnya itu betul-betul bisa diperbaiki. Sekarang kan kadar airnya 320 ya, 320, tapi masih ada langkah-langkah yang akan kita lakukan terkait dengan transportasi. Karena kita akan meningkatkan spek kapal sehingga kadar airnya ini betul-betul seminimal mungkin. Kalau ini kita lakukan baik, maka kami insya Allah di 2026 atas arahan Bapak Presiden Prabowo, kita sudah harus mendorong ke B50. Jadi implementasi B40 di 2025 sambil mempersiapkan implementasi B50 2026. Kalau ini yang kita lakukan maka impor kita terhadap solar insya Allah dipastikan sudah tidak ada lagi di tahun 2026. Jadi kita sekaligus ini bagian daripada perintah Bapak Presiden tentang ketahanan energi, mengurangi impor. Kalau kita mendorong untuk urusan lifting kita di solar naik, maka insya Allah cadangan kita akan semakin baik. Itu menyangkut dengan biodiesel. Yang kedua, kami juga sampaikan kepada teman-teman bahwa lifting kita 2 bulan terakhir, ya Pak, ya, lifting kita 2 bulan terakhir ini sudah naik di angka 600.000 barel per day. Ya, 2 bulan terakhir ya, 2 bulan terakhir. Jadi waktu saya masuk di bulan Agustus, kemudian kita melakukan beberapa perubahan, September itu kita melakukan penyesuaian, itu produksi kita per hari itu kurang lebih sekitar 575 sampai 580.000 barel per day. Nah 2 bulan terakhir di November Desember itu sudah mencapai 600 sampai 602.000 barel per day. Ya doakan saja mudah-mudahan ini menjadi angin bagus untuk kita memasuki target di 2025. Karena target APBN kita 2025 itu sebesar 605 barel per day. Tapi kami yakin ini akan tercapai karena lifting kita kan turun terus. Antara target APBN dengan realisasi kan hampir tidak pernah tercapai. Nah kali ini kita fokus betul untuk kita mendorong dan kami mengusahakan insya Allah bisa melebihi dari target APBN. Karena itu kita melakukan reform, berbagai langkah-langkah yang saling menguntungkan antara K3S dengan pemerintah. Termasuk pembagian pada pembagian hasil apakah dia gross split atau cost recovery. Kita cari jalan tengahnya agar teman-teman K3S bisa meningkatkan produksi. Saya pikir itu teman-teman nanti secara teknis menyangkut dengan B40. Kalau ada pertanyaan nanti ada Ibu Enia. Ada yang mau tanya saya selain ini enggak? Oh silakan. Silakan. Mau nanya yang biodiesel Pak. Hah? Mau nanya yang biodiesel Pak. Silakan. Saya pikir demikian. Silakan. Ya,
Terima kasih, saya Findri dari Tempo Pak. Ini mau nanya soal alokasinya untuk biodiesel. Kemarin sempat konfirmasi ke Kemenko Ekonomi, mereka menyatakan bahwa untuk tahun 2025 akan diberikan untuk PSO dan non PSO. Nah, karena keterbatasan dana akan diberikan khusus untuk PSO. Mau minta dijelaskan yang PSO itu yang seperti apa dan berapa banyak alokasinya yang sudah ditetapkan dari Kementerian SDM. Terima kasih. PSO dari angka 15.600.000 kiloliter, PSO kita itu kurang lebih sekitar 7,55 juta PSO. Yang dimaksud dengan PSO ini adalah yang selisihnya itu ditanggung oleh negara. Ini sebenarnya subsidi ini. Ini sebenarnya PSO ini insentif, subsidi sebenarnya. Sehingga setengahnya itu dijual dengan harga pasar. Jadi kurang lebih sekitar 7.500.000 itu non PSO. Oh, PSO-nya 8. Non PSO-nya 8,7 juta kiloliter. Ulangi ya, jangan salah-salah kita. PSO-nya 7,55 juta kiloliter PSO. Non PSO sebesar 8,07 juta kiloliter. Nah, pasti non PSO ini harganya sama juga, tapi tidak ditanggulangi insentifnya oleh negara. Karena dana BP2 PKS kita kan tahun 2025 tidak bisa mengcover secara total daripada B40. Tapi kita sudah hitung, nggak ada masalah kok. Kenaikannya berapa banyak Pak ketika yang non PSO ini nggak? Lagi dihitung ya. Oke. Apa? Pasti akan tetap jalan karena impornya kan nggak kita lakukan secara secara besar untuk solar, dan itu pasti dipantau oleh BPH Migas dari Ibu Kepala BPH Migas. Karena kita sudah atur dalam neraca antara kebutuhan nasional, kemudian kapasitas produksi kilang kita yang untuk solar dan kapasitas untuk FAME. Jadi pasti akan terserap semuanya. Ini kan bagian daripada kedaulatan energi, ya. Pak, mau tanya soal yang di luar biodiesel, soal yang Freeport, Pak. Kan ini kan terakhir tanggal 31 Desember. Relaksasinya ini berarti udah masuk untuk larangan. Dari SDM sendiri gimana? Kami akan bawa dalam rapat dengan Bapak Presiden. Kami lagi ada kaji karena memang Freeport ini kan smelternya itu sudah jadi. Tapi kemudian kan musibah. Ada pabrik asam sulfatnya itu yang terbakar. Kemarin saya sudah rapat sama Freeport, saya minta untuk dipercepat. Awalnya itu kan mereka bikin di bulan 8. Tapi sekarang kita tarik dia, mungkin selesainya di Mei Juni. Jadi mungkin ini yang akan kita bahas dengan Bapak Presiden. Dari sekarang sampai dengan bulan Juni ini perlakuannya seperti apa. Ya, belum diputuskan ya. Kamu jangan tulis sudah relaksasi. Bahasa kamu lah terserah. Nanti saya mau lapor dulu sama Bapak Presiden. Berarti nanti yang memutuskan terakhir adalah Pak Prabowo. Lewat rapat. Karena kan memang ini undang-undang ya. Ini namanya aturan ya, pasti lewat rapat. Rapat pasti Menteri Teknis, Menteri Keuangan, Menko, Menteri Perindustrian pasti akan Pak, tapi kalau sampai Mei nanti mereka ada misalnya alasan lagi smelternya nggak bisa bekerja lagi, itu apa udah putus di selesai situ aja? Jangan kita terlalu berpikir negatif thinking lah. Kita ini harus berpikirnya itu apa yang masalah itu yang ditanyakan. Nanti menganalisis sampai bulan Mei, nanti kita melampaui batas kemampuan kita kan. Nanti kayak Tuhan aja kita nantinya kan. Perbaikannya smelter. Jadi yang sebenarnya itu di asam sulfatnya ini sebenarnya hanya sekitar 5 atau 6% dari total komponen pabriknya sebenarnya.
Itu koslet kemarin itu. Tapi yang emasnya kan udah jalan. Emasnya udah jalan. Jadi itu hanya bagian komponen kecil, tapi memang perintil-perintilnya banyak. Pak, kan kalau Permendak dia masih ngikutin yang sebelumnya tanggal 31 kemarin selesai. Nah, terus berarti nanti Permendak ini akan ada permen baru. Saya Menteri SDM, bukan Menteri Perdagangan. Untuk Menteri Permen SDM-nya akan ngasih ke Permendak untuk Kalau ada perubahan kebijakan dan sudah diputuskan, pasti ada perubahan penyesuaian aturan. Pasti itu. Oke ya? Pak, tadi Bapak lihat ada peningkatan produksi Pak di migas Pak di 2 bulan ini Pak. Itu apa aja sih Pak yang ditingkatin kegiatannya? Terus kemudian di tahun baru ini kemarin SKK Migas sempat bilang juga ada punish and reward bagi K3S. Kalaupun punish nanti yang nggak mencapai produksi. Nah itu dari pemerintah gimana Pak? Punishment-nya seperti apa Pak? Ya itu memang saya menyampaikan kepada Pak Kepala SKK Migas. Ada nggak Kepala SKK Migas? Saya menyampaikan kepada Kepala SKK Migas, panggil semua K3S untuk kita fokus dalam rangka peningkatan lifting. Nah, bagi K3S yang memang targetnya tercapai, kita harus memberikan apresiasi. Tapi kalau tidak tercapai dengan alasan yang susah untuk diterima, maka pasti ada sanksinya juga. Ini bagian daripada memacu agar kita betul-betul fokus untuk meningkatkan produktivitas lifting. Ya. Pak, sanksinya nanti dibahas lah. Pak izin bertanya lagi soal kebijakan yang berakhir di 31 Desember juga Pak soal HGBT. Itu kelanjutan lagi gimana Pak? Apakah mau ada Kepmen baru? HGBT lagi dibahas. Karena HGBT itu kan begini. Kita kan memberikan gas kepada industri-industri yang proses nilai tambahnya dalam negeri. Dan mempunyai dampak terhadap lapangan pekerjaan, macam-macam itu. Nah sekarang lagi kita kaji. Apakah semua item itu tetap masih diberikan HGBT atau sebagian saja? Nah, kalau itu sebagian saja, berapa perusahaan atau jenis apa saja yang bisa diberikan? Lagi dibahas oleh Pak PLT Dirjen. Kepmennya kira-kira bakal terbit kapan Pak? Lagi dibahas gimana mau buat Kepmen. Program subsidi tepat sasaran Pak. Gimana? Insya Allah akan diumumkan di tahun 2025. Ya, insya Allah akan disampaikan di 2025. Bulannya nanti saya sampaikan ya. bulan ini ya Pak, bulan Januari Pak. Nanti ya. Pak, ada informasi bahwa RKAB untuk nikel itu kuotanya tahun ini lebih rendah daripada 2024. Apakah benar dan diturunkan jadi berapa? Informasi dari mana? Dari kantor berita Bloomberg. Jadi gini. Jadi bukan hanya, jadi saya sama Dirjen Minerba dan tim dari kementerian lagi mengkaji berapa total kebutuhan nikel. Dari berapa total kebutuhan nikel, kemudian kita bisa lihat RKAB-nya berapa. Karena kita harus menjaga keseimbangan. Jangan sampai RKAB-nya dikasih lebih banyak, kemudian penyerapan di industri itu tidak sesuai, nanti nikelnya dibuat harga murah nanti. Jadi kami tetap menjaga kesenambungan dan harga. Nah ini hukum permintaan dan penawaran. Bukan berarti semakin banyak RKB itu semakin baik. Kalau semakin banyak, kemudian harganya jatuh, ya kasihan teman-teman yang melakukan usaha penambangan nikel. Begitupun batu bara. Jadi jangan sampai kita jor-joran. Yang paling bagus itu adalah RKB-nya banyak, harganya bagus. Nah itu oke. Tapi kalau harganya anjlok, kemudian kita kasih RKB-nya banyak, tambah anjlok lagi. Mau kalian begitu? Nanti kita evaluasi, lagi dievaluasi ya, belum ya. Tapi kira-kira ilustrasinya seperti itulah. Pak, satu lagi dong Pak Menteri Kehutanan Raja Juli ini bilang mengubah 20 juta hektar hutan ini jadi lahan yang dimanfaatkan untuk kegiatan energi, salah satunya nih SDM sendiri. Udah tahu belum Pak energi ini dapat berapa hektar? Waduh belum. Informasi aja baru dapat dari kamu. Kamu hebat ya. Kementerian Kehutanan Pak Raja Juli. Waduh, coba tanya. Saya belum dapat informasinya ya. Kemarin baru ratas Pak dengan Pak Prabowo katanya itu membahas tentang alokasi perubahan hutan kepada. Belum tahu saya, belum tahu. Tolong jangan tanya kepada saya hal yang saya tidak tahu ya. Oke, baik.
Oke, makasih. Makasih ya teman-teman wartawan ya. Selamat tahun baru ya. Sukses selalu. Pak, capaian kapan Pak? Capaian 2000. Kinerja Pak. Oh, capaian nanti minggu depan ya. Minggu depan. Ya. Oke, siapa? Minggu ini karena mendadak sekali saya harus umumkan tentang B40, jadi makanya mendadak. Nanti capaiannya nanti kita bikin yang agak bagus sedikit sambil makan ya. Oke. Oke, makasih Pak Menteri. Ayo teman-teman, makasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.